Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta kucing di seluruh penjuru negeri. Ketemu lagi sama gue, Kak Dewi, di channel kesayangan kita ini. By the way, pernah nggak sih lo lihat kucing lo tiba-tiba jadi pendiam? Padahal dulu dia selalu nempel, tidur di pangkuan, ngeong manja, bahkan ikut lo ke kamar mandi. Tapi suatu hari, dia malah kabur pas lo datang. Tidur menjauh atau cuma ngeliatin lo dari kejauhan. Terus lo mikir, gue salah apa ya? Banyak yang langsung bilang, dia emang lagi gak mood aja. Kucing kan gitu, kadang manja, kadang angkuh. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru anggap dia cuma lagi sok jaim. Bisa jadi, di balik sikap dingin itu, si Meong sebenarnya sedang sakit hati. Iya, beneran. Kucing itu bukan robot. Dia bukan cuma makan, tidur, main, lalu tidur lagi. Dia punya perasaan. Dia bisa merasa dicuekin, takut, kecewa, bahkan dikhianati. Cuma bedanya, dia nggak bisa bilang, gue kesel sama lo, atau aku butuh dipeluk. Dia cuma bisa kasih tahu lewat sikap. Dan kalau lo nggak peka, lo bisa kira dia cuek. Padahal dia lagi terluka. Nah, kali ini kita bahas, apa aja sih yang bisa bikin kucing sakit hati? Dan kenapa dia jadi berubah drastis, padahal lo nggak ngerasa ngelakuin apa-apa? Pertama, ditinggal terlalu lama tanpa perpisahan yang baik. Bayangin gini, lo mau pergi kerja atau liburan keluar kota. Bahkan mungkin harus rawat keluarga di rumah sakit. Lu sibuk packing, buru-buru, dan akhirnya langsung pergi. Si kucing lihat lo bawa koper, ngumpulin barang, terus tiba-tiba klik, pintu tertutup. Nggak ada pelukan, nggak ada suara lembut, nggak ada nanti aku balik lagi ya. Pokoknya nggak ada salam perpisahan gitulah. Mungkin bagi lo itu cuma sehari atau seminggu, tapi bagi kucing waktu itu nggak linier. Dia nggak ngerti konsep liburan atau kerja. Yang dia tahu, orang yang selalu ada buat dia tiba-tiba hilang. Dan dia nggak tahu kapan balik. Banyak kucing yang jadi stres berat saat majikannya pergi. Ada yang sampai nggak mau makan. Ada yang jadi agresif atau malah menarik diri. Dan pas lu pulang, dia nggak langsung lompat ke pelukan. Dia malah menghindar atau cuma ngeliatin lo dari jauhan. Itu bukan karena dia nggak rindu, justru karena dia terlalu rindu sampai takut disakiti lagi. Dia butuh waktu buat percaya bahwa lo emang bakal balik dan gak bakal pergi lagi tiba-tiba. Yang kedua, dibentak atau dipukul karena salah. Misalnya kucing nabrak gelas pecah, lo langsung marah-marah, bentak, bahkan cubit atau tepuk badannya. Lo pikir dia ngerti? Enggak. Dia cuma ngerasain orang yang aku sayang tiba-tiba jadi menakutkan. Dia nggak belajar dari bentakan. Yang dia inget cuma rasa takut. Lama-lama dia jadi penakut, suka kabur, atau malah jadi galak karena merasa harus bertahan. Padahal niat lo cuma mau mendisiplinkan, tapi cara lo malah bikin dia trauma. Kucing itu belajar lewat konsistensi dan penguatan positif, bukan lewat takut. Kalau lo kasih hadiah saat dia pakai litter box, dia bakal ulangin. Tapi kalau lo marah saat dia salah, dia cuma jadi takut dan bisa jadi malah buang air di tempat lain karena takut deket-deket lo. Yang ketiga, diabaikan saat dia butuh perhatian. Lo lagi asik main HP, nonton drakor, atau kerja dari rumah. Tiba-tiba si kucing datang, mengerong pelan, goyang-goyang ekor, atau malah naik ke pangkuan lo. Tapi lo cuma bilang, nanti ya, gue lagi sibuk. Terus gak respon sama sekali setelahnya. Bagi kucing, ini kayak lu diputusin pacar lo lewat chat. Dia udah berani mendekat, menunjukkan rasa sayang, tapi lo malah cuek. Lama-lama dia bisa berhenti coba ngedeketin lo lagi. Dia pikir, ya udah, mending sendiri aja. Dan parahnya, dia gak bakal nyoba lagi. Bukan karena benci, tapi karena takut sakit hati lagi. Dia udah nyerah. Nah, ingat ya baik-baik, jangan cuekin dia. Yang keempat, diganti tempat tidur atau mainan favorit tanpa transisi. Lo beli kasur baru yang lebih empuk atau ganti posisi tempat tidurnya biar rapi. Tapi si kucing malah nggak mau deket-deket.
Kenapa? Karena tempat itu bukan cuma tempat tidur, itu punya bau lo, bau dia, kenangan tidur barang yang dia anggap safe space atau ruang yang aman buat dia. Kalau tiba-tiba diganti, dia merasa dipaksa pindah dunia. Kayak lu dipindahin rumah tanpa persiapan. Dia butuh waktu buat adaptasi. Bahkan ganti makanan atau mangkuk bisa bikin dia stres. Apalagi kalau lu kasih mainan baru, tapi dia malah tetap main kardus bekas. Bukan karena dia nggak menghargain hadiah lo, tapi karena kenyamanan itu nggak bisa dibeli, harus dibangun pelan-pelan. Yang kelima, ada anggota baru di rumah, entah bayi, anjing, atau kucing lain. Lo punya bayi atau adopsi kucing baru, dan tiba-tiba semua perhatian pindah. Si kucing yang dulu raja rumah, sekarang jadi kayak tamu yang gak diundang. Dia lihat lo peluk bayi, kasih makan kucing baru, sementara dia cuma dikasih makanan terus ditinggal. Dia bisa jadi cemburu, bahkan sampai ngeong di dekut bayi sambil ngeliatin aneh, kayak lagi ngomong, "Ini siapa? Kok dia yang dapat semua?" Tapi di balik itu dia merasa dihianati. Orang yang dia percaya tiba-tiba nggak ada buat dia lagi. Dan kalau nggak ditangani dengan sabar, dia bisa jadi agresif, buang air sembarangan, atau bahkan menarik diri. Yang keenam, ini nih yang paling dalam, yaitu dia ditinggal, dipindah, atau dibuang. Ini trauma terbesar, misalnya karena pindah rumah, alergi, atau nggak sanggup ngerawat. Dia dikirim ke penampungan, atau bahkan dibuang. Bagi kucing, ini kayak diputusin setelah lama pacaran, terus ditinggal di tempat asing. Dia nggak ngerti kenapa. Dia cuma ngerasain hilang, takut, dan terluka. Banyak kucing di penampungan yang jadi pendiam, nggak mau makan, atau nangis terus. Bukan karena fisik, tapi karena hatinya remuk. Jadi gimana tahu kalau kucing lo sakit hati? Tandanya jelas. Jadi pendiam dan menghindar. Nggak mau dipeluk atau disentuh. Tidur di tempat tersembunyi atau jauh dari lo. Buang air di luar litter box, bukan nakal, tapi cari perhatian. Menyembunyikan muka atau membelakangi lo waktu lo datang. Kalau lo lihat tanda-tanda ini, jangan langsung marah atau mikir dia berontak. Coba tanya diri, apa yang baru terjadi? Apa lo baru pergi lama? Baru aja marah? Baru ganti rutinitas? Kalau lo sadar kalau dia mungkin terluka, jangan paksa. Jangan panggil-panggil kalau dia lagi ngumpet. Tapi mulai bangun kepercayaan lagi. Duduk di dekat dia tanpa gangguin. Kasih makan sambil ngobrol pelan. Letakkan kasur lamanya di dekat lo. Biarin dia datang kalau dia siap. Kucing itu pelupa, tapi bukan berarti dia cepat memaafkan. Dia butuh bukti, bukan janji. Kalau lo konsisten baik, lama-lama dia bakal balik. Tapi kalau lo sakiti terus, dia bakal berhenti mencoba. Jadi, lain kali lo lihat kucing lo jadi pendiam, jangan langsung bilang, dia emang gitu. Coba tanya, apa aku baru bikin dia kecewa ya? Karena kucing itu nggak minta banyak. Dia cuma minta rasa aman, perhatian, dan cinta. Dan kalau lo kasih itu, dia bakal jadi teman setia seumur hidup. Dia nggak bisa bilang, aku cinta kamu. Tapi dia tunjukin lewat cara dia nempel di lo waktu hujan, ngeong waktu lo pulang, atau tidur di kaki lo tiap malam. Jangan anggap dia cuma peliharaan, dia keluarga. Dan keluarga nggak boleh disakiti hatinya. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar makin banyak orang yang tahu kucing itu bukan cuma lucu, tapi juga punya hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan sakiti hati kucing. Dia diam, tapi dia ngerasain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.